Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Kembali bertemu dengan Digital Education. Hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran ekonomi dengan materi perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Ketika sudah berpenghasilan nanti, kita akan diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara. Contohnya adalah pajak yang wajib dibayar oleh rakyat adalah pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, serta pajak di restoran yang dinamakan pajak pertambahan nilai. Selain melakukan pungutan berupa pajak, pemerintah juga melakukan pungutan lain loh. Harus diingat, pungutan yang dilakukan oleh pemerintah ini sifatnya resmi loh ya. Jadi, ada pungutan apa saja yang selain pajak? Selain itu, apa perbedaan pungutan resmi ini dengan pajak itu sendiri? Yuk pelajari sama. Nah, untuk yang pertama dari pungutan resmi yang dilakukan oleh pemerintah adalah retribusi. Ada beberapa unsur dalam retribusi. Yang pertama, tidak ada unsur paksaan. Yang kedua adalah tidak selalu menggunakan undang-undang. Kemudian yang ketiga, pembayaran retribusi tergantung pada kemauan si pembayar. Dan yang keempat adalah kontraprestasi atau balas jasa langsung dirasakan oleh si pembayar. Ya. Contohnya adalah pembayaran listrik yang bisa langsung dirasakan oleh pembayar itu, dan juga langganan air PDAM, dan juga termasuk jalan tol. Jadi itu yang pertama adalah retribusi. Selanjutnya yang kedua ada cukai. Ya. Cukai adalah iuran rakyat atas pemakaian barang tertentu. Barang yang terkena cukai hanya barang yang memiliki karakteristik khusus. Sifat atau karakteristik barang yang terkena cukai diantaranya adalah konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Itu yang dimaksud dengan cukai. Selanjutnya dari pungutan resmi lainnya yaitu bea. Bea dibagi menjadi dua, ada bea masuk dan bea keluar. Bea masuk adalah pungutan yang dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang pabean. Pada barang-barang impor kebalikannya. Sedangkan untuk bea keluar adalah pungutan yang dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang pabean pada barang ekspor, ya, sama seperti cukai. Negara melakukan pungutan ini bukan tanpa tujuan. Salah satu tujuan pengenaan bea terhadap barang-barang tersebut adalah untuk mengurangi impor. Walaupun impor merupakan transaksi penting antar negara, bukan berarti impor tidak memberi dampak buruk ya. Makanya impor perlu diatur untuk melindungi produksi dalam negeri. Salah satunya adalah dengan mengenakan bea masuk. Bea keluar juga dikenakan untuk melindungi sumber daya alam dalam negeri sekaligus menjamin bahan baku mentah untuk industri dalam negeri. Nah, sekarang pungutan resmi lainnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah berupa sumbangan. Ini terakhir ya, ada sumbangan. Sumbangan ini adalah sebuah pungutan yang dilakukan pemerintah kepada segolongan orang tertentu. Pengumpulan dana ini dilakukan untuk mencapai satu tujuan dan hasil dari sumbangan tersebut dimasukkan ke dalam kas negara atau daerah. Jadi, pihak yang mendapatkan fasilitas dari sumbangan tersebut hanyalah orang-orang yang terlibat dalam pembayaran sumbangan. Contohnya adalah sumbangan wajib untuk perawatan dan pemeliharaan jalan. Nah, setelah mempelajari pungutan-pungutan resmi selain pajak, sekarang kita lihat kesimpulan perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya. Nah, ini tampilan dari perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Dilihat dari dasar hukum, pajak itu berasal dari undang-undang, sedangkan pungutan resmi lainnya berasal dari peraturan pemerintah atau peraturan menteri. Ya. Kemudian yang kedua, dilihat dari balas jasa.
pajak itu tidak diterima secara langsung, sedangkan pungutan resmi diterima secara langsung. Selanjutnya yang ketiga, dilihat dari objeknya, pajak itu merupakan umum, sedangkan kalau pungutan resmi itu adalah orang-orang tertentu. Dan berikutnya, dilihat dari sifatnya, pajak adalah objek, sedangkan pungutan resmi itu sesuai kebijakan pemerintah. Dan yang kelima adalah sanksi. Ya. Kalau pajak sesuai dengan undang-undang, sedangkan pungutan resmi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir, dilihat dari jatuh tempo. Kalau pajak ini sesuai dengan tahun pajak, sedangkan pungutan resmi ini sesuai dengan pemakaian. Demikian materi kita sudah selesai tentang perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.